Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi pendidikan anak usia dini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf bahwasanya minggu lalu saya tidak bisa hadir dikarenakan sakit dan saat ini saya sedang masa pemulihan. Oke, saya mohon doanya kepada teman-teman, semoga saya diberikan kesehatan agar bisa memberikan materi secara maksimal kepada kalian tentang mata kuliah statistik pendidikan dasar ataupun statistik pendidikan, di mana statistik pendidikan ini sangat berguna sekali nanti ketika kalian akan penyusunan skripsi, ketika kalian akan mengambil metode penelitian dengan cara penghitungan statistik ataupun dengan kuantitatif. Kan ada tiga penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif dengan deskripsi, yang kedua yaitu penelitian kuantitatif dengan cara penghitungan, dengan cara menghitung nilai-nilai yang ada pada sampel. Yang ketiga adalah penelitian campuran ataupun penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Saya untuk hari ini saya akan memberikan dua video, di mana video pertama saya akan membahas tentang kontrak kuliah dan video kedua nanti saya akan membahas tentang materi pertama. Oke, kita langsung saja. Kontrak kuliah dengan mata kuliah statistik dasar dengan dosen pengampu yaitu saya sendiri, Anwas Masuri. Kalian pasti sudah tahu, kemarin saya sudah mengajar kalian pada semester 1 dengan mata kuliah apa itu saya lupa, pengantar pendidikan nggak salah. Oke. Nah, yang pertama yaitu tujuan mata kuliah. Tujuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan serta memiliki sikap yang positif dalam menggunakan statistik deskriptif untuk kepentingan pengelolaan data hasil penelitian dalam bidang pendidikan. Jadi, seperti yang Bapak bilang tadi, setelah kalian mengikuti mata kuliah statistik pendidikan ini, diharapkan nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam pengolahan data ketika kalian melakukan penelitian. Deskripsi isinya mata kuliah ini yang memberikan pengetahuan dasar-dasar analisis berdasarkan statistik yang meliputi pengukuran bilangan skala, pengorganisasian data, penyajian data, kecenderungan memusat, pengukuran dispersi, uji normalitas, korelasi, dan regresi linier sederhana. Jadi tidak seperti di matematika. Nanti kalau di matematika membahasnya itu sampai ANAVA 2 jalan. Nanti cukup satu jalan saja. Uji normalitas, korelasi, dan regresi linier sederhana nanti akan dibahas di akhir. Strategi pembelajaran yaitu karena ini pandemi COVID, selama 2 minggu diadakan PKK apa itu namanya, setengahnya dari PSBB. Pembatasannya hanya dilakukan selama skalanya 50% dari PSBB. Kalau PSBB kan total, jadi tidak ada yang pembatasannya itu tidak boleh ada yang keluar, berkerumun, dan sebagainya. Kalau PKKMB, mohon maaf ya, nanti kalau ada kesalahan dibetulkan. Pada intinya yang ini, yang masa tanggal 11 sampai 25 ini hanyalah selama 50% saja pembatasan aktivitasnya. Jadi untuk strategi pembelajarannya kita melakukan secara daring. Kalau kita sudah tatap muka, kita akan melakukan cara ceramah, tanya jawab, pelatihan, dan diskusi kelas. Yang kedua yaitu pengumpulan data lapangan, survei sederhana nanti akan kalian lakukan. Terus yang ketiga yaitu pembuatan dan penyajian laporan pengumpulan data.
Untuk medianya, media bantu alat bantu sumber belajar, seperti biasa medianya yaitu berupa laptop dan LCD. Jadi nanti saya berikan filenya, terus kalian pelajari, kita bahas bareng-bareng. Terus selanjutnya evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi perkuliahan dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran minimal 80% dan aktivitas perkuliahan. Yang kedua yaitu UTS, yang ketiga yaitu tugas-tugas, yang keempat yaitu UAS. Poin 1 sampai ketiga memperoleh bobot 1 dan poin 4 memperoleh bobot 2. Jadi nilai akhir ketentuan dengan rumus berikut, okay? Bisa kalian baca sendiri. Terus rincian materi-materi perkuliahan. Yang pertama kita akan membahas, kalau pertama membahas tentang kontrak kuliah. Okay, kontrak kuliah pada dasarnya kita membahas tentang apa sih yang kita bahas dan apa sih ketentuan-ketentuan yang akan kita kesepakati selama 1 semester. Yang kedua yaitu materinya yaitu dasar statistik deskriptif. Yang ketiga yaitu pengantar distribusi frekuensi. Yang keempat yaitu distribusi frekuensi melalui grafik. Yang kelima yaitu pengukuran nilai tengah, pengukuran variabilitas, pengukuran dispersi. Yang ke-8 kita melakukan UTS. Yang ke-9 mengumpulkan data lapangan. Kita akan praktek di sini pengumpulan datanya lapangan secara sederhana saja. Yang ke-10 yaitu distribusi normal. Ke-11 yaitu konsep dasar distribusi gabungan. Yang 12 sampai 13 yaitu konsep dasar korelasi. Nah, di sini mencakup hubungan antara dua variabel, koefisien korelasi, karakteristik koefisien korelasi, menghitung koefisien korelasi, kuadrat korelasi, dan korelasi Spearman. Mencakup koefisien, kuadrat korelasi, dan koefisien korelasi Spearman-Brown. Nah, ini kita sudah mulai berkutat dengan penghitungan-penghitungan. Nah, pertemuan ke-14 sampai 15 kita menggunakan penghitungan regresi linear sederhana, di mana penetapan hubungan antara variabel melakukan prediksi Y berdasarkan X, melakukan prediksi dengan menggunakan regresi linear. Yang ke-16 yaitu terakhir kita melakukan UAS. Insya Allah kalau sesuai jadwal nanti akan kita bahas semuanya. Kalau tidak sesuai jadwal kan kita akan ada yang namanya libur ataupun ada kegiatan-kegiatan yang mendadak. Nanti pastilah ada yang terlewat ataupun yang tidak sampai. Okay? Untuk daftar rujukannya ataupun daftar bukunya yang bisa kalian gunakan yaitu punyanya metode statistik punyanya Prof. Sujana. Terus statistik terapan untuk penelitian yaitu punyanya Pak Furqon PhD. Statistik for Social Society yaitu Frank Kohut. Terus statistik relation for behavior science itu punyanya Richard. Terus statistik untuk ilmu-ilmu sosial punyanya Wim van Santen. Dan sumber-sumber lainnya nanti ini bukunya saya nggak punya, cuma nanti banyak sekali di internet. Untuk materi-materinya nanti saya akan sharekan. Untuk kontak personnya kalian sudah tahu. Alamat kontak person dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Mas Mansuri MPD dengan alamat desa Dusun Punuan, Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan nomor HP 081556644808. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kontrak kuliah dari mata kuliah statistik pendidikan. Mungkin nanti bisa kita diskusi melalui Zoom ataupun meeting, tapi untuk sementara ini saya melakukan dari YouTube saja karena terkendala dengan kondisi saya dengan sakit. Saya berada di rumah dan untuk sarana streamingnya
di rumah belum memadai. Sekali lagi saya mohon maaf, saya lewatkan saja penjelasan atau materi kuliah saya melalui YouTube. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang kontrak kuliah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jaga selalu kesehatan kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.